Halo anak-anak, jadi kita di pertemuan ketiga ini kita mempelajari banyak hal ya, terutama dalam pengolahan teks ini kita menggunakan beberapa rumus. Yang pertama left, mid, right, kemudian rumus NN, kemudian penerapan gabungan dari keempat rumus ini. Kemudian nanti juga kita akan mencoba belajar value up dan belajar lookup. Nah, kita mulai dari left. Nah, sebelum belajar left ini, anak-anak harus memahami dulu bahwa kita memahami bahwa cara menuliskan rumus ya, pemahaman dasar. Pemahaman dasarnya bahwa untuk menuliskan rumus harus dimulai dengan tanda sama dengan, kemudian baru dituliskan rumus yang digunakan. Nah, kita coba ya, untuk yang left, artinya ini sebenarnya adalah anak-anak mengambil karakter dimulai dari sebelah kiri. Nah, sebelah kiri di layar komputer adalah sebelah kiri sesuai dengan ketika kita berhadapan dengan si komputer. Contoh ya, berarti sebelah kiri ini dimulai dari huruf S, kalau sebelah kanan itu dimulai dari huruf T. Nah, kita mau mengambil misalnya tulisan hanya S-nya saja, berarti tulisannya begini, sama dengan baru left, baru. Nah, di sini ada tanda koma. Nah, kalau komputer kalian itu misalnya titik koma, itu silakan mengikuti saja ya. Nah, dari teks artinya dari mana teksnya. Jadi alamat teksnya itu berada di sel keberapa? Berarti di sel A1. Nah, ini bisa kita ketik saja langsung seperti ini, atau kita langsung klik yang teksnya. Kemudian karena dia pakai koma, maka kita pilih koma juga. Kemudian number, karakter, artinya berapa karakter yang akan mau kita ambil dari kiri. Contohnya misalnya hanya satu saja, berarti nanti ini hasilnya hanya huruf S. Nah, kalau kita ubah jadi 3, berarti dia nanti akan mengambil huruf S, E, dan M. Seperti ini. Nah, sama halnya dengan yang mid. Tapi sebelum mid, saya masuk dulu ke right ya, karena penerapannya mirip ya 100%. Kalau left tadi itu dimulai dari kiri ke kanan, kalau right itu dimulai dari kanan ke kiri. Jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan ini, dari mana sumber teksnya, kemudian berapa karakter yang mau kita ambil, misalnya hanya satu saja, berarti ini nanti kemungkinan nilai yang diambil adalah hanya huruf T saja. Seperti ini. Tapi kalau kita misalnya menuliskan ini jadi 4 misalnya, berarti nanti tulisan yang dia ambil adalah NGAT seperti ini. Nah, kemudian setelah kita memahami dua ini, kita kembali ke bagian mid. Nah, mid ini sedikit berbeda dari left dan right. Nah, caranya adalah dia akan mengambil karakter dimulai dari nomor tertentu. Nah, kita mulai dari sini. Kata kunci rumusnya adalah mid, kemudian dari mana sumber kata-katanya, datanya, kemudian koma. Nah, ini kita mulai dari nomor keberapa. Nah, nomor keberapa ini dihitung dari kiri ke kanan. Nah, ini S itu nomor 1, E itu nomor 2, dan seterusnya. Nah, misalnya kita mau mengambil huruf E dan M. Berarti kita mulai dari nomor ke-2. 2, kemudian jumlah karakter yang kita ambil itu kan huruf E dan M, berarti 2. Nah, kemudian kita langsung tutup. EM. Kalau kita mau mengambil dari M A N G, nah, ini berarti M nya berapa, nomor urut ke berapa, ini nomor urut ke 3. Kemudian ini nomor urut ke jumlah karakter yang mau kita ambil berarti 4, seperti itu. Mang. Nah, untuk yang left, mid, dan right, Paro sudah anggap anak-anak sudah memahami ini ya, nanti bisa dibolak-balik aja. Kemudian untuk yang NN ini menggabungkan isi ya dari antara sel-sel ini. Misalnya menggabungkan sel A1 ditambah dengan sel A, sel C1, dan seterusnya. Nah, anak-anak kita menggunakan rumus yang seperti ini polanya. Nah, saya ambil satu pola paling kecilnya saja, teman-teman, anak-anak. Jadi kita mulai dari pola yang kecil ini saja, ya. Kita mulai dari sini saja, oke. Nah, coba kita masukkan di sini sama dengan, kemudian ini kita harus memulai dari kutip 2. Ini kutip 2 bukan kutip 1. Kemudian di antara ini bisa kita tambahkan teks yang lain sebenarnya, ya. Nah, kita coba ya. Misalnya kita buat seperti ini saja dulu. Kemudian ini penutupnya di sini. Kemudian penutup kutip 2 di sini adalah yang ini. Berarti satu lagi kutip 2. Supaya tertutup semua. Nah, sekarang kita coba enter. Menjalani hidup, ya. Itu hasilnya, menjalani
hidup. Nah, bagaimana supaya ada antara pengantara mereka? Berarti di sini kita tambahkan teks yang lain atau misalnya spasi. Misalnya spasi berarti maka jadi seperti ini dia. Nah, kalau misalnya kita juga ganti dengan tanda seperti ini juga bisa. Nah, ini contoh sederhananya. Kalau kita tambahkan yang lain, berarti tinggal tambah di sini ya. Nah, kita tambah sini lagi, kemudian setelah kutip 2 berarti tanda N. Kemudian baru alamatnya misalnya ini. Baru tanda N lagi. Baru kutip 2. 2 kali. Enter. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya yang mau kita ambil itu hanya huruf S, M, dan H saja. Nah, kita mau misalnya memasukkan di sini hanya huruf S. Ya, berarti ingat kita pakai rumus left tadi ya. Left. Baru semuanya dari sini. Left. Berapa karakter yang kita ambil? Hanya 1 S. Baru kita enter. Nah, ini S. Nah, bagaimana kalau misalnya kita di C1 ini kita hanya mau mengambil huruf I-nya saja. Maka kita tulis di sini berarti write sebanyak 1. Bentar. Nah, bagaimana kalau misalnya di bagian E1 kita mau mengambil huruf DU-nya? Ya, berarti kita pakai mid di sini. Ya, mid. Huruf D itu nomor ke 1, 2, 3 ya, 3. Cuma karakter yang mau diambil 2. Oke, baru enter. Seperti ini. Nah, penerapannya seperti ini anak-anak. Bisa kita gunakan untuk membuat nomor kode buku. Nah, saya tidak perlu menjelaskan ini lagi. Nah, demikian penerapan penggunaan rumus left, mid, right, dan NN. Nah, kalau misalnya anak-anak merasa kekurangan, kesulitan boleh diputar ulang. Thank you.